pada saat yang bersamaan, ya masa kalau saya milih saya nggak boleh ngeritik? Masa kalau misalnya ada orang yang mewakili anak muda dan saya juga ada perwakilan anak muda terus kita nggak boleh? Masa harus selalu bagus? Karena kalau dikasih ruang untuk duduk, abang tadi sempat saya ceritain saya punya konten namanya Skakmat bang, dimana utamanya mengundang politisi ngobrol soal politik. Saya ngundang Grace Nat, utamanya adalah karena Grace Nat salah satu yang senior di situ. Terus saya juga akan selalu pengen punya keterwakilan perempuan di talk show saya. Grace Nat menolak karena nggak bisa main catur. Saya undang Giring nggak mau katanya karena katanya nggak bisa fokus. Karena ngobrol sambil main catur kan. Terus saya coba nanya sama Giring izin dong ketua umumnya mau atau enggak. Karena waktu itu saya ingat saya pernah mau diundang ke talk show-nya Kaisang. Saya pikir ajak aja kalau gitu Kaisang kesini. Katanya naik haji, umroh, kelar umroh saya cek lagi nggak ada balasan. Saya justru saya ngajak Valdo kan ada di PSI. Valdo lagi sibuk karena dia lagi berjuang di Tangerang. Sampai akhirnya ketemu Dedek Uki. Akhirnya Dedek Uki mau. Komika Pandji Pragiwaksono mengaku sempat mengajak dialog para elit PSI. Namun saat mereka diajak dialog, tidak ada yang bersedia untuk hadir dengan berbagai alasan. Bahkan Pandji sempat mengkritik PSI, dulunya anti politik dinasti, namun belakangan malah mendukung dan mengusung sosok yang menjalankan politik dinasti. Hal itulah yang membuat Pragiwaksono dan juga PSI sering saling kritik. Tapi artinya ada usaha juga bang untuk berdialog. Hanya saja ajakan ini tidak pernah disambut. Jadi kalau dibilang kenapa begitu keras, saya keras sama semuanya. Hanya saja buat saya PSI jadi kalau kita mau ngomongin objek materi stand up ya, objek yang menarik karena ada anggapan di masyarakat umum bahwa partai baru akan selalu bersih, selalu baik. Makanya saya bikin analogi. Sepatu kotor dibersihin. Kalau setiap kali ada sepatu kotor beli sepatu baru, ya itu bikin partai baru. Sepatu baru juga lama-lama kotor, kan dipakai mulu. Bersih orang nggak ada yang make, nggak dipakai, lama-lama juga. Jadi ini jadi kesempatan juga untuk edukasi masyarakat bahwa kayaknya ada yang mesti diperbaiki dari cara pikirnya. Justru bagus. Pandji pernah mengunggah video dirinya dengan background artikel berita terkait pencalonan Kaisang sebagai Cagup DKI Jakarta. Dalam video tersebut, Pandji tampak tertawa terbahak-bahak seolah meledek pencalonan tersebut. Sesekali ia juga menutup matanya sembari cengengesan. Terlihat juga potongan video dari Presiden Jokowi yang menyuruh untuk sabar. Dalam narasinya, Pandji menuliskan kalimat menyindir terkait politik dinasti keluarga. Namun ia tidak gamblang menuliskan nama Kaisang atau lainnya. Sekeluarga kakinya nggak diangkat-angkat dari pedal gas. Postingan Pandji seketika mendapat tanggapan dari warganet. Ada yang menyampaikan kalau politik dinasti sah-sah saja selagi memiliki kemampuan. Saya selalu cerita sama orang-orang, buat saya PSI itu, abang pasti tahu ya, ada ormas yang bergeraknya atau perjuangannya tergantung siapa yang waktu itu saat itu lagi membutuhkan dia. Ada banyak ormas seperti ini. Kebetulan yang pakai ini, ya udah ormas ini bekerja untuk yang ini. Nanti kayak guns for hire gitu istilahnya bang. Nah, menurut saya PSI itu seperti itu, tapi partai. Saat ini yang pakai Pak Jokowi. Tapi kan kita nggak tahu. Pak Jokowi sih jaga-jaga terus aja. Ini ada kendaraan oke nih. Let's put it in the distance. Mungkin saya akan pakai. Benar kepake juga. Tapi kan kita nggak tahu. Pak Jokowi itu kan cair sekali beliau. Beliau itu emang top notch politician kalau menurut saya. Jadi saya sih nggak tahu. Bahkan di dalam obrolan dengan Dedek Uki itu saya mempertanyakan banyak hal soal PSI. Saya mempertanyakan kenapa ada politisi paling handal di situ tapi malah ngapa-ngapain. Pandji juga bahkan pernah melontarkan kritikan pedas kepada Kaisang Pangarep. Hal itu terkait dengan jabatan Kaisang sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Pandji menyebut putra bungsu Presiden Jokowi itu sebagai orang yang sama sekali tidak mengerti politik, bahkan memiliki pengalaman yang sangat minim. Pandji pun mempertanyakan perihal keputusan jabatan Ketua Umum PSI yang diberikan kepadanya. Terlebih Kaisang juga menerima pinangan tersebut dan disetujui oleh Jokowi sebagai ayahnya. Menurutnya, dalam hal ini Jokowi bukan hanya seorang pemimpin negara, tetapi juga seorang ayah yang anaknya secara tiba-tiba menjadi ketua umum partai politik. Kalau ditanya contoh yang paling sempurna adalah sebenarnya ya Kaisang. Di partai mana sih bang? Abang kan deket juga sama mereka. Di partai mana sih ada orang baru 3 hari masuk jadi partai langsung jadi ketua umum? Tell me right now, anybody, tell me right now that is because of merit. Tell me that is because of knowledge. Tell me that is because of expertise. It cannot be.
It cannot be. Makanya tidak ada satupun orang PSI yang mau duduk sama saya karena mereka tahu persis mereka nggak bisa jawab itu, Bang. Ia juga bertanya-tanya perasaan Jokowi saat melihat anak bungsunya masuk sebuah partai dan kemudian diangkat menjadi ketua umum. Padahal Kaisang sendiri masuk dan bergabung dengan PSI baru 2 hari. Ia pun menganalogikannya dengan seorang yang baru 2 hari masuk sebuah kantor atau perusahaan, kemudian bisa mengambil alih kursi kepemimpinan dan menjadi CEO. Menurutnya, tidak ada yang bisa dijadikan alasan untuk membuat Kaisang secara tiba-tiba menjadi ketua umum PSI. Apalagi Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga semestinya hal tersebut tidak perlu terjadi. Lebih cepat besar dengan menempel pada kekuasaan, di mana kemudian itu bisa menjadi pengerek elektabilitas untuk kemudian bisa ikut berkontestasi pada level yang lebih tinggi. Argumen saya masuk akal nggak sih? Masuk akal, tapi ngaku aja berarti. Berarti kan masalahnya mereka nggak mau ngaku, Bang. Iya. Nggak mau ngaku, nggak mana deh. Dede Uki juga nggak ngaku waktu duduk sama saya, nggak ngaku aja. Ya emang kami sih naruh Pak Kaisang jadi ketua umum karena dia anaknya presiden. Ngaku aja, masalahnya enggak. Kalau ngaku mungkin saya akan berarti oke, selesai sampai situ. Jadi Indonesia tahu bahwa ada sebuah partai politik yang merupakan instrumen penting dalam demokrasi, memang menggunakan anak seorang presiden untuk urusan strategis gitu, untuk narik suara dan segala macamnya. Ngaku aja. Tapi selama mereka terus ngeles, ya saya cecer dong. Mas cecer dong. Katanya, ya kan tapi kan dia pengusaha. Banyak pengusaha di Indonesia, nggak lupa pakai jadi ketua umum. Pengusaha banyak di Indonesia. Ada pengusaha yang sekolahnya political science. Coach Justin juga pengusaha. Coach Justin pengusaha media dia. Pengusaha media di Belanda kuliahnya political science. Mana ada PSI pakai Coach Justin sebagai ketua umum? Enggak kan, karena bapaknya bukan presiden. Partai politik dalam sistem demokrasi adalah bagian untuk mewakili suara rakyat melalui kader-kadernya. Sebab demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga kader partai politik itulah yang kemudian diutus untuk maju mewakili suara rakyat. Saya waktu Pileg 2019 itu DPRD DKI Jakarta saya coblos partai, saya coblos PSI. Oh, oke. Iya, karena saya pengen tahu, karena kan hitung-hitungannya kan agak susah untuk mereka di DPR, tapi DPRD mungkin punya peluang dan benar di DPRD mereka dapat kursi. Dan menurut saya juga bicara secara terbuka, menurut saya PSI di DPRD DKI oke. Oh, oke tuh. Oke. Siapa namanya, William Adi Sarana itu? Oke. Top itu. Oke. Keren. Nah, pada saat yang bersamaan, ya masa kalau saya milih saya nggak boleh ngeritik. Masa kalau misalnya ada orang yang mewakili anak muda dan saya juga ada perwakilan anak muda, terus kita nggak boleh? Masa harus selalu bagus? Saya adalah orang yang punya prinsip, di balik karir teman yang tidak berkembang, ada teman yang bilang bagus-bagus kok. Orang Indonesia suka gitu tuh. Gimana tadi, bagus nggak? Bagus. Padahal sih sebenarnya enggak. Tapi dia nggak enak, nggak tahu cara ngomongnya, nggak enak. Dia pikir adalah hal yang baik untuk, ya udahlah biarin aja, jangan gue ngomong kalau dia jelek sebenarnya. Saya tipikal orang yang akan bilang, lu tuh salah, harusnya begini. Terutama kalau ditanya ya.